Salam, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahagianya kita boleh berjumpa lagi di hari ini, Kamis 19 Februari 2026. Kita semua meyakini benar bahwa sukacita yang dinikmati pada hari berkat Tuhan ini karena Tuhan yang menganugerahkannya buat kita semua. Karena itu marilah mengisi lembaran hari baru ini kita belajar tentang firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Boleh menimbakan kami di hari baru ini. Dan kami merasakan betapa sukacitanya. Kami merasa senang karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menolong kami, menjaga kami, memelihara kami, dan menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk memberitakan kesaksian tentang keselamatan dan kehidupan yang utuh yang hanya kami dapatkan dalam Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami saat ini sedia untuk belajar tentang firman-Mu, sebab hanya dengan firman-Mu kami mendapatkan petunjuk, menelusuri kehidupan yang Engkau sediakan. Bersabdalah bagi kami Bapa, supaya kami menurutinya, kami melakukan firman-Mu dan hidup kami diberkati dengan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita membaca Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari baru ini. Tema perenungan kita adalah persekutuan yang peduli dan berbagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita melihat sekelompok semut yang bekerja sama memindahkan makan? Meskipun makanan itu jauh lebih besar dari tubuh mereka, namun dengan bekerja bersama-sama mereka berhasil membawanya ke sarang. Tidak ada yang berebut atau mementingkan diri sendiri. Semuanya bekerja untuk kepentingan bersama. Itulah gambaran sederhana tentang apa yang terjadi dalam jemaat mula-mula ketika mereka dipersatukan oleh kasih Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini menunjukkan dua aspek luar biasa dari kehidupan jemaat mula-mula. Persatuan yang sejati dan kepedulian sosial yang nyata. Mereka bersekutu bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan ini bukanlah sekedar slogan atau konsep indah, melainkan diwujudkan dalam tindakan konkret. Mereka rela menjual harta milik pribadi untuk menolong saudara seiman yang berkekurangan. Ini menunjukkan bahwa kasih Yesus Kristus telah mengubah cara pandang mereka tentang kepemilikan dan prioritas dalam hidup. Bagi mereka, kebutuhan saudara seiman sama penting daripada kekayaan pribadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan persekutuan kita berjemaat dan berkeluarga sampai pada hari ini? Apakah kita sudah benar-benar bersatu dalam kasih atau masih sibuk dengan kepentingan pribadi? Tantangan bagi kita adalah bagaimana harus meneladani kehidupan persekutuan jemaat mula-mula dalam hal kepedulian sosial. Ini bukan berarti harus menjual semua harta, tetapi memiliki hati yang betul-betul peduli terhadap kebutuhan sesama kita. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti saling mendengar
di antara anggota keluarga, dan saling membantu apa yang diperlukan. Membantu tetangga dalam kesulitan, berbagi makanan dengan yang membutuhkan, atau mendengar curahan hati pertemanan yang sedang dalam pergumulan atau kesulitan kehidupan. Ketika kita bersatu dalam kasih dan saling peduli serta berbagi, dunia akan melihat bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus Kristus yang sejati. Kiranya kita terus memiliki hati yang peduli dan mau berbagi sebagai wujud hidup dalam persekutuan kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami pelajari bersama saat ini. Ada nilai yang kami boleh petik dan bobotnya kami bawa dalam praktek hidup yang nyata yang kami jalani atas perkenan Tuhan. Untuk kami tapaki hidup ini dan benar-benar hidup kami berkenan kepada Allah. Kami mohon Bapa, berkenanlah kiranya dengan kami sehat, kuatkanlah kami selalu, beri kiranya kepada kami kemampuan, kekuatan menjalani kehidupan ini dalam takut akan Tuhan. Kami menjadi pembawa berkat bagi banyak orang karena kepedulian dan praktek hidup kasih yang tak sebatas kata, tetapi nampak dalam kehidupan kami, tercermin dalam peri kehidupan yang kami jalani seutuhnya, bahkan bersama dengan keluarga kami dan dalam hidup bergereja dan bermasyarakat. Tuhan Yesus, tolonglah akan kami ini umat-Mu. Karuniakanlah kepada kami semua cinta kasih-Mu yang besar. Engkau Allah kami yang senantiasa peduli dengan kami dan memperuntukkan bagi kami hari-hari hidup untuk kami jalani, menikmatinya dalam keindahan kasih Allah. Bapa, terima kasih banyak Bapa. Karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu supaya firman-Mu benar-benar dijiwai dan nampak dalam keseharian kehidupan yang kami tapaki. Ya Tuhan, kami mau memuliakan-Mu melalui seluruh kehidupan yang kami jalani. Tolong berkati saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan, yang berbeban berat, dalam kesulitan apapun yang dialami di hidup ini. Permasalahan yang dijumpai, biar semuanya itu akan membentuk karakter kami, supaya semakin akrab dengan Tuhan saja. Kami bergantung pada Tuhan, sebab hanya Tuhan satu-satunya gembala baik yang akan senantiasa membimbing kami pada jalan-Mu yang benar. Takkan pernah tinggalkan kami sedetik pun dalam langkah perjuangan kehidupan ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, berkenan kiranya Engkau dengan seru doa kami menyampaikan ungkapan syukur dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian pada saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pasaraten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, damai di hati.